Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, jangan lupa pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Senadyan kowe ngilang, rabi sota sawang, nanging neng ati tansah kelingan, manise janji, janjimu kuwi nglarani ati. Senadyan aku loro ning sekuat nyangka tatu sing ana ndodo beri rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu den melu gunung piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe. Senadyan aku loro ning sekuat nyangka tatu sing ana ndodo
tresno nalika mbiyen aku lan kowe ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semua, Sobat Brokoli, dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Brokoli, ngobrol asik via online, volume ketiga, yang mengusung tema media sosial marketing mendukung Kostra Tani. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini sudah hadir di studio bersama kita narasumber yang kita tunggu-tunggu. Siapakah dia? Beliau adalah Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian PPMKP Ciawi, Bapak Insinyur Yusral Tahir MAGR. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Sobat Brokoli, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Yusral Tahir ini baru memimpin PPMKP Ciawi kurang lebih selama 6 bulan. Dan sebelumnya beliau bertugas sebagai atase pertanian di Roma, Italia periode 2015-2018. Betul, Pak? Baik, Pak. Silakan Pak menyapa Sobat Brokoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Mic-nya, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat-sobat Brokoli. Mudah-mudahan selama kita bertemu hari ini banyak ilmu-ilmu yang kita bisa timba dan saling bertukar pikiran. Semangat terus. Terima kasih, Bu Fira. Terima kasih, Pak. Terima kasih loh, Pak, sudah berkenan hadir di studio. Di tengah kesibukan yang begitu padat, Sobat Brokoli, karena betapa pentingnya acara ini untuk bisa bersilaturahmi dengan Sobat Brokoli dimanapun Anda berada. Baik, sebelum kita sampai pada materi kita pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Anda semua Sobat Brokoli di webinar Brokoli volume yang ketiga ini sebagai berikut. Ya, Bapak, Sobat Brokoli, webinar Brokoli volume 3 ini mengusung tema sosial media marketing mendukung Kostra Tani. Dan untuk Brokoli volume 3 ini ada 5 materi seperti biasanya. Yang pertama adalah strategi pemasaran produk pertanian dalam masa pandemi. Kemudian memilih platform media sosial untuk pengembangan agribisnis. Membuat konten penjualan produk agribisnis yang menarik tentunya. Yang keempat adalah membangun brand image produk agribisnis. Dan yang kelima, TikTok bisnis untuk promosi produk agribisnis. Kemudian, jadwal untuk webinar kita dari tanggal 9 September sampai dengan tanggal 21 September. Diawali hari ini, Pak, dengan narasumber Bapak Yusral Tahir. Kemudian untuk materi yang kedua pada hari Jumat tanggal 11 September dengan narasumber Bapak Irfan Arif Dharma. Dilanjutkan dengan tanggal 14 September hari Senin dengan narasumber Ibu Binda Karismarina. Dilanjutkan kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September dengan narasumber Bapak Dr. Ajat Jatnika. Dan yang terakhir adalah hari Senin tanggal 21 September menghadirkan narasumber Rizky Permana SSI MM, ya. Kemudian untuk sertifikat, nah untuk Sobat Brokoli yang aktif dan berpartisipasi aktif mengikuti webinar ini tentunya akan mendapatkan sertifikat dengan catatan harus mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir melalui Zoom Cloud Meeting, ya. Dan tentunya juga harus mengisi daftar hadir melalui link yang akan di-share pada saat pembelajaran berlangsung, ya. Kemudian juga sertifikat dapat
di download, nanti akan di-share linknya. Ya. Kemudian, ya, ini download materi akan di-share pada saat nanti pembelajaran ini berakhir, dan kontak personnya ada di 0856 7314 643. Saya ulang, 0856 7314 643, ya. Dan yang terakhir ini tidak kalah pentingnya Sobat Brokoli adalah tata tertib dan peraturan untuk webinar ini, ya. Ini bisa kita sepakati bersama. Baik, tata tertibnya adalah iya. Walaupun sudah kali ketiga, Pak, Brokoli ini diselenggarakan, tetapi tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan aturan-aturan ini. Ya, ya. Betul. Disarankan untuk seluruh partisipan ketika akan mengikuti webinar Brokoli ini masuk Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian semua peserta harus mengaktifkan kamera video, bukan gambar profil. Ya. Yang ketiga, saat live dilarang makan dan minum atau merokok. Ini sepertinya sudah menjadi kesepakatan umum ya Pak ya. Ya. Kemudian peserta yang sudah masuk harus di-mute supaya tidak terjadi crowded. Kemudian yang berikutnya, peserta harus mengisi daftar hadir yang akan disediakan selama acara berlangsung. Kemudian peserta juga menggunakan fasilitas raise hand untuk pada saat sesi tanya jawab, ya. Dan format nama di daftar hadir itu adalah nama dan asal instansi. Jangan hanya nama Sobat Brokoli, tetapi juga harus menyertakan asal instansi. Baik, ya. Mudah-mudahan semua sudah jelas ya Sobat Brokoli. Kembali bersama kami, Sobat Brokoli, ngobrol asik via online. Kita ulang, Pak. Ngobrol asik via online. Ya, ngobrol asik via online. Ya. Baik, Bapak, materi kita pagi ini, langsung materi ya Pak ya? Materi kita pagi ini adalah materi dengan judul Strategi Pemasaran Produk Pertanian di Masa Pandemi, Pak. Ini rasanya satu materi yang saya rasa sangat pas dengan kondisi kita saat ini. Seperti kita ketahui, saat ini di seluruh belahan dunia ya Pak ya, sedang mengalami pandemi COVID-19, yang tentunya ini merubah seluruh tatanan kehidupan. Ya. Nah, demikian halnya juga dengan pemasaran produk pertanian. Di kondisi yang berbeda ini tentunya membutuhkan strategi yang khusus. Nah, di kesempatan kali ini tentunya kami berharap Bapak bisa share ilmu dan informasi terkait dengan strategi bagaimana memasarkan produk pertanian dengan strategi yang baik dan tepat untuk kondisi saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Vera, pembawa acara kita hari ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa berkesempatan bertemu dalam rangka diskusi terkait bagaimana kita memasarkan produk pertanian di tengah-tengah pandemi Covid tersebut. Memang pandemi Covid tersebut 100 tahun terakhir mungkin ini adalah satu virus penyerangannya yang agak drastis bagi kita semua di dunia. Tapi kita juga ingat bahwa ketika kita sakit, kita pun perlu makan. Betul, Pak. Jadi makan ini banyak kan adalah komoditi pertanian. Jadi sebetulnya inilah yang akan membuat kita semua, khususnya yang berkecimpung atau berbisnis di sektor pertanian, marketnya masih ada, masih jelas. Tapi memang kita memerlukan strategi-strategi bagaimana agar pasar kita ini bisa terpenuhi. Betul, Pak. Nah, jadi mungkin kesempatan ini bagi teman-teman yang memang sudah punya bisnisnya di sektor pertanian atau yang ingin, nah ini perlu jadi satu forum atau peluang untuk pembelajarannya ke depan.
Nah, nanti diskusi ini juga saya nanti akan angkat itu ada 5 strategi, tapi ini bukan strategi yang paling canggih. Jadi saya mengharapkan juga nanti setelah kita berdiskusi, mungkin kita bisa mendapatkan 5 atau 10 strategi lainnya. Nah, jadi saya nanti mohon sekali teman-teman, terutama teman-teman koordinator penyuluh, Betul. yang berhubungan langsung dengan para petani kita. Sebagai kita ketahui, Pak Menteri kita sekarang sudah menekankan BPP sebagai Komando Strategi Pembangunan Pertanian yang paling depan. Jadi peran koordinator penyuluh pertanian, penyuluh dalam meningkatkan potensi atau menggali, mengeksplor potensi dari masing-masing petani, kecamatan, atau desa itu sangat diharapkan sekali. Jadi mungkin saya untuk mempersingkat waktu, ini ada 5 strategi yang coba saya sampaikan. Tapi ini seperti saya sampaikan tadi, tidak fix, tidak final. Jadi saya mohon lagi nanti dari teman-teman peserta untuk kita dapat mungkin meng-create, menciptakan atau menyampaikan strategi-strategi lainnya. Betul, Pak. Yang mungkin itu bisa lebih tepat bagi teman-teman di sektor pertanian, khususnya di desa-desa pertanian. Yang pertama adalah jangan hanya berjualan, tapi tunjukkan dukungan. Jadi di sini maksudnya kita jangan hanya berjualan memberikan untung gitu. Tapi dengan kondisi saat ini, ya mungkin kita tetap ambil untung, tapi mungkin untungnya yang kalau normal bisa 20%, masyarakat saat ini, sehingga masyarakat pun nanti akan lebih tertarik karena kita tidak berpikir satu sisi, tapi kita juga berpikir bagaimana kita hidup bersama dalam menghadapi pandemi COVID tersebut. Jangan hanya memberi, apa Pak tadi mohon diulang? Jangan strateginya? Hanya, ya. Jangan hanya berjualan, tetapi dukungan ya Pak ya. Jadi maksudnya kita jangan berpikir, wah saya harus dapat untung banyak dari bisnis saya ini. Tapi kita juga harus peduli atau empati terhadap pandemi yang ada saat ini. Sehingga masyarakat juga merasa tertolong dan kita juga bisnis kita akan jalan walaupun sedikit tapi bisnis tetap berjalan. Betul ya Pak ya. Betul Pak. Apalagi di masa saat ini ya Pak ya. Betul. Memang semua mengalami hal yang sama. Jadi semua harus membangun empati ya Pak. Tidak hanya sekedar untung. Baik Pak, silahkan lanjut Pak. Nah, yang kedua adalah tingkatkan aplikasi dan konten online. Ya, mungkin di saat ini beberapa daerah sudah menerapkan PSBB, PSBB atau PSBB? PSBB, sehingga nanti interaksi kita dengan customer atau dengan pelanggan kita itu sangat terbatas sekali. Betul Pak. Sangat terbatas karena juga kita harus menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan mereka. Nah itulah saya harapkan sekali teman-teman, teknologi IT kita sudah sangat maju, sehingga bukan hal yang baru lagi untuk menggunakan aplikasi online atau handphone, sehingga media ini dapat kita gunakan. Secara optimal ya Pak. Secara optimal. Saya bisa kasih contoh, ketika kita dulu mempromosikan barang dagangan kita dengan mencetak pamflet misalnya, 100 pamflet, itu mungkin menyita sampai 100 ribuan. Betul Pak. Nah, tapi ketika kita menggunakan media online, contohnya WhatsApp, terhadap 100 calon customer atau pelanggan kita, itu free. Iya kan? Dan dalam hitungan menit mungkin sudah langsung sudah terpublish ya Pak ya. Ke tangan customer itu. Sehingga itu sebetulnya peluang kita juga untuk memasarkan produk kita. Betul Pak. Dan saya juga mengharapkan teman-teman terutama di BPP atau Korlu tidak usah berpikir yang besar dulu gitu targetnya kalau saya. Tapi lihat lokal market. Ya, lihat lokal market teman-teman, sehingga karena sekarang kan untuk distribusi juga kan agak terganggu. Betul, transportasi Pak. kita terganggu. Nah, mungkin dengan satu kecamatan itu kita bisa kuasai atau kita bisa penuhi permintaan pasarnya, itu merupakan suatu bisnis yang
cukup lumayan kan. Betul, Mungkin satu betul, Pak. kecamatan itu bisa 1.000 atau 5.000 Mhm. kepala keluarga yang saya tahu mungkin sekitar segitulah kan. Mhm. Nah itu kan satu peluang bisnis dan mereka tiap hari itu perlu produk itu. Betul. Perlu Pak. makan, perlu makanan, perlu pangan. Dan perlu mungkin untuk industri-industri lainnya seperti kue dan lain-lainnya. Betul. Nah, jadi itu bagi teman-teman yang bisnis sektor pertanian, saya pikir ini kita harus melihatnya positif. Betul, Jadi Pak. sebetulnya ini peluang yang bisa kita manfaatkan, walaupun kita harus tetap waspada terhadap kalau saya boleh serangan. Kalau di sepak bola serangan dari pandemi COVID tersebut ya. Iya. Betul Pak, kalau Ya. untuk saya pribadi Pak mungkin juga mewakili ibu-ibu lainnya bahwa kondisi pandemi ini awalnya bagi yang tidak terbiasa dengan online memang satu hal yang bukan padahal gawai ada di tangan nih Pak, tapi kayaknya nggak afdol gitu loh kalau kita nggak datang ke pasar langsung milih sendiri semuanya. Tetapi kondisi sekarang mau tidak mau dan akhirnya kami menjadi terbiasa juga Pak. Oh lebih praktis ya, lebih banyak waktu yang bisa kita save dengan kita tidak keluar rumah aman. Kemudian produk datang sendiri. Selain itu juga tadi membuang peluang bisnis untuk saudara-saudara kita yang lainnya ya Pak ya. Ya, itu setuju. Jadi kita manfaatkanlah teknologi IT tersebut, terutama media sosial untuk memasarkan produk kita. Betul, betul. Ya, dan itu juga lagi kembali itu menunjukkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini kita sama-sama dalam kondisi menghadapi pandemi COVID tersebut. Betul, Pak. Selanjutnya strategi ketiga adalah pastikan keamanan produk Anda ketika Anda mempromosikannya. Jadi mungkin seperti saya sampaikan tadi, waktu kita men-share informasi terkait produk kita, ya bolehlah kita kirim juga lah foto-foto ketika kita memproduksinya. Jadi teman-teman kita juga yakin bahwa yang kita produksi ini adalah produk yang bersih dan terjamin gitu. Terus juga mungkin untuk packagingnya, kita juga boleh memperlihatkan cara mempackage-nya, cara membungkusnya, sehingga pelanggan kita itu tahu, oh ya, dia juga melindungi makanan itu dengan baik. Contohnya misalnya ada beberapa produsen makanan pangan itu, dia membungkusnya 2 kali. Jadi pertama dia bungkus, ketika dikasih ke ojol, itu dibungkus lagi gitu. Nah, jadi ketika sampai di ojol, ojolnya juga membuka dan memberikan yang ada di dalamnya. Jadi itu mungkin salah satu strategi teman-teman mempromosikan keamanan atau kesehatan dari produk-produknya. Itu. Jadi kemasan begitu penting ya Pak ya? Itu penting sekali. Iya. Tapi tidak usah high tech gitu kan, tapi betul. Terlihat bahwa itu itu aman. Betul. Karena saat ini mungkin para pelanggan kita itu tidak akan lagi menyimpan lama, tapi mungkin ya contohnya kayak makanan lah, seperti makanan. Ya mungkin begitu tiba langsung dikonsumsi kan. Betul. Nah, kecuali yang ibu-ibu beli makanan untuk di stok di lemari es. Betul Pak. Dan sekarang Pak di tengah pandemi seperti ini, di mana kita sudah tidak terlalu sering melakukan aktivitas keluar rumah untuk berbelanja, tetapi memanfaatkan tadi belanja online, itu saya lihat kreativitas dari masyarakat kita terbangun ya Pak ya, di mana mereka punya kreativitas untuk mengemas dengan sedemikian rupa, ya tidak hanya keamanannya, tetapi juga unik-unik gitu loh, membuat kita semakin itu salah satu nilai jual ya Pak ya. Selain apa yang dijualnya, mungkin begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, silakan. Oke, selanjutnya mungkin strategi keempat. Ini adalah mempersingkat rantai pasok. Mungkin sama lagi dengan depan tadi, karena distribusi saat ini transportasi agak terganggu. Jadi memang ya mungkin lokal customer itulah yang kita perlu tingkatkan. Nah terus karena saat ini juga orang lebih percaya kalau kita langsung yang menjadi distributornya atau yang menyampaikan, nah, sehingga ini juga jadi salah satu strategi mempersingkat komoditas atau komoditas yang diperlukan itu sampai ke pelanggan kita dengan cepat dan tepat. Nah, jadi itulah yang
yang perlu kita selalu bagian dari strategi-strategi bagian dari yang strategi. harus kita perhatikan ya Pak. Pak Ya. boleh tanya nggak Pak satu Pak? Ya. Ini terkait dengan rantai pasok tadi Pak. Nah, sekarang ini kan kita punya keterbatasan nih Pak. Ya. Dengan walaupun memang ada online Pak, tapi tidak menutup kemungkinan ada gangguan atau hambatan. Nah, terkait dengan rantai pasok ini, ketika misalnya kita berbisnis produk pertanian dan kita bermitra dengan petani lainnya. Oke. Nah, rantai pasoknya tiba-tiba terhambat karena ada satu dan lain hal. Oke. Nah, ini sehingga menghambat arus distribusi tentunya. Padahal dalam sebuah bisnis ini kan kontinuitas sangat menentukan ya Pak ya. Nah, ini bagaimana ya Pak ya? Pasti itu menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan lebih. Ya, ya. Bagaimana Pak? Ya. Ya, memang ini kemungkinan ini akan terjadi. Makanya kalau saya tuh melihat kita itu jangan seperti makan cabai. Jadi makan cabai langsung pedas. Nah, jadi ketika kita dapat masalah baru kita cari solusinya. Yeah. Tapi kita sudah mulai berpikir, contohnya tadi suplai bahan dasarnya misalnya. Misalnya produksi tepung kasava, tepung singkong. Nah, komoditas dasarnya singkongnya misalnya terhambat karena suplai. Nah, inilah perlunya komunikasi antara supplier dan pembeli. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Yang lainnya mungkin yaitu saya coba mengajak teman-teman kita ini untuk berpikir diversifikasi produk atau diversifikasi bahan dasar. Nah, jadi misalnya satu terhambat, jangan sampai produk Anda itu tidak terproduksi. Atau Contohnya, produksinya, contohnya misalnya bikin kue dari donat misalnya Pak. Misalnya donat. Donat. Dia mungkin bahan dasarnya terigu dari tepung dari singkong. Nah, atau kentang. Nah, gitu kan, atau kentang. Nah, mungkin kalau misalnya yang singkongnya terhambat, ya cobalah pakai yang dari kentang. Atau cobalah yang sekarang tuh yang lagi ngetop itu talas beneng. Oh, iya, nah, itu cukup populer sekarang talas beneng. Ya ini, maaf teman-teman sekalian saya promosi. Talas beneng ini ada sebuah tanaman talas mungkin bisa nanti sebagai pendamping dari porang dalam merebut pasar lokal maupun pasar internasional luar. Talas beneng ini itu selain bisa memproduksi tepung, itu daunnya juga bisa sebagai tembakau alternatif. Dan itu sudah dicoba oleh teman-teman di Pandeglang, itu diekspor ke Australia kalau nggak salah. Dan ini sangat potensial sekali. Jadi itulah diversifikasi produk, juga diversifikasi bahan dasarnya. Jadi jangan kita monoton karena kondisi saat ini. Tapi saya yakin kalau di sektor pertanian, karena kita berbisnis bahan dasarnya itu di lahan yang terbuka, itu mudah-mudahan lebih memprotek bapak petani kita atau ibu petani kita dalam menghadapi pandemi COVID tersebut. Betul. Karena saya cenderung melihat, bukannya saya menyimpulkan, yaitu interaksi antara orang per orang itu lebih mempercepat tersebarnya pandemi COVID. Betul, Pak. Tapi kalau di sawah seluas 1 hektar, itu mungkin tinggal bapak petani dan ibu petani saja bercengkrama di tengah-tengah lahan 1 hektar tersebut. Betul, jadi betul. Itu mungkin transfer dari virus COVID tersebut sangat kecil sekali. Kecil sekali ya, Pak. Itu ya. Mungkin Ibu Fira. Betul Pak. Baik. Tertarik Pak tadi dengan diversifikasi bahan pangannya ya Pak. Kita punya banyak ya Pak. Tinggal dibangun kreativitasnya ya. Ya, betul, baik betul, Pak, Bu. sebelum Bapak melanjutkan, boleh kita break sebentar dengan iklannya Pak. Tetapi perlu kami informasikan juga bahwa partisipan yang sudah aktif, yang sudah tergabung pagi hari ini ada 107 Pak. 107 partisipan, Bapak boleh sapa mereka ya, Sobat Tani semuanya ya. Mudah-mudahan semua sudah bisa clear mendengar apa yang kami sampaikan. Baik, sebelum melanjutkan Pak, kita iklan sebentar.
menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Ya, Sobat Brokoli, kembali bersama saya, Vira Adia dan Bapak Yusral Tahir. Kalau tadi di awal, Pak, kita mendengarkan lagu Tatu ya, Pak. Ya, ini lagu-lagu yang kami hadirkan, ini adalah lagu-lagu yang memang disukai anak-anak muda milenial, Pak. Apalagi saat ini partisipan kita juga banyak, Pak, alumni magang Jepang yang notabene masuk kategori milenial, Pak. Ya, biasalah, Pak, masuk dengan Tatu, followersnya luar biasa, Pak. Ditutup dengan Nmes, Pak. Oke, asalnya baik, Pak. Terima kasih loh Mas Rizky dan Mbak Tia. Luar biasa, ya. Baik, sebelum kita mulai dengan materi yang sesi akhir dari Pak Yusral, tentunya saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Brokoli, jangan lupa mengisi daftar hadirnya, ya. Tentunya Anda ingin sertifikatnya dan kami menginginkan Sobat Brokoli semua untuk mengisi daftar hadir, ya. Oke, sudah di-share ya daftar hadirnya. Oke, terima kasih. Baik Pak, silahkan dilanjutkan Pak. Oke, ya ini strategi kelima mungkin salah satu cara kita memandang kondisi saat ini secara positif. Jadi mungkin ini kaitannya juga dengan promosi. Jadi kalau bisa produk-produk yang kita hasilkan itu coba kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Contohnya misalnya ada teman-teman yang memproduksi bubuk jahe ya, bubuk jahe untuk wedang itu kan. Nah, karena sama kita ketahui bahwa dalam rangka menangani atau menghadapi serangan virus itu adalah imunitas tubuh. Betul Pak. Imunitas tubuh.
Nah, jadi mungkin teman-teman yang produksi wedang jahe tadi, ya mungkin sedikit bermainlah dengan kata-kata COVID-19 itu, bahwa ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, ini ya kan, ini bisa diangkat ya membunuh COVID atau apalah yang berlaku di wilayah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian itu. Jadi misalnya contoh di daerah Makassar, gunakanlah bahasa Makassarnya. Di daerah Jawa Barat, gunakanlah bahasa Jawa Barat yang menunjukkan bahwa produk kita ini secara tidak langsung bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, atau bisa bisa mengcounter lah serangan atau menghadapi serangan COVID-19 tersebut. Betul, Jadi Pak. mungkin inilah. Biasanya tuh Pak, ini tumben ini Ibu Susan tidak menyertakan ini. Biasanya kami suka ada serbuk wedang jahe, karena Agrourang, koperasi kita Pak, Agrourang itu punya produk itu. Dan biasanya selalu ada di sini Pak. Dan itu laris manis. Bapak sudah coba? Kayaknya yang terakhir tuh apa? Yang uwu itu apa? Ya. Wedang uwu. Nanti kita minta Bu Susan untuk kasih Bapak wedang jahenya Pak. Mungkin begitu wedang uwu disajikan, panas, warnanya merah, virusnya juga langsung takut kali. Iya betul Pak, jahenya jahe merah ya Pak ya. Iya. Dan itu produk dari P4S kita Pak. Oke. Iya baik. Ya, itu salah satu contohnya. Iya baik, lanjut Pak. Oke. Jadi mungkin itulah yang saya bisa sampaikan terkait bagaimana kita menghadapi pandemi COVID tersebut, tapi tetap pemasaran produk-produk kita. Tapi saya yakin kalau yang khusus untuk sektor pertanian, karena bagaimanapun pangan itu sangat perlu. Betul Pak. Pemerintah, Pak Menteri kita, Pak Presiden kita, itu selalu mengharapkan produktivitas kita di sektor pertanian itu terus meningkat. Betul, Pak. Karena memang kebutuhannya itu tetap berjalan. Beda dengan produk-produk lain. Mungkin saya bisa kasih contoh produk apa? Lipstick, jam tangan, baju. Mungkin saat ini orang bisa mengesampingkan itu, mengesampingkan Pak, dulu. Ya, kebutuhan nantilah itu kan. Tapi kalau pangan atau sektor pertanian ini tidak, ini tetap dikonsumsi tiap hari, tetap dibutuhkan. Tidak hanya beras, tapi juga kue-kuenya atau daging atau yang lain, tetap itu diperlukan. Jadi itulah kenapa sekarang sektor pertanian itu jadi dilirik oleh banyak pebisnis kita. Nah, kita yang sudah ada di dalam itu, terutama para petani, para penyuluh, koordinator penyuluh, ini tolong jadi semangat untuk teman-teman kita semua, bahwa pandemi ini sebetulnya jadi akselerator itu apa? Jadi pemicu sebetulnya bagi kita untuk terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas dari produk-produk kita tersebut. Betul, karena Pak. pasarnya tetap ada. Betul, Pak. Tidak tertutup, tetap ada produk. Tidak ada orang yang tidak makan ya, Pak. Tidak ada orang yang tidak makan. Tidak ada orang yang tidak butuh makan brownies atau wedang-wedang lain gitu. Iya, Mandrek betul, atau itu Pak. pasti tetap butuh. Betul, Pak. Betul, dan tentunya ini juga atas perjuangan ujung tombak kita, Pak, para pejuang pertanian, petani dan penyuluh. Terima kasih. Ya, tanpa mereka tentunya tidak terhidang makanan enak di meja. Ya, Pak ya. Jadi kalau boleh disampaikan Pak, tidak hanya petugas medis saja Pak yang jadi pahlawan COVID. Para petani kita juga Pak. Betul. Karena petugas medis juga tidak bisa sehat tanpa makan ya Pak ya. Oke. Betul sekali Bu. Ya. Baik Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir untuk sementara itu saya mungkin sangat mengharapkan diskusi kita aktif. Jadi strategi yang kita hasilkan hari ini kalau bisa bertambah. Jadi saya mohon teman-teman bisa sharing ilmunya yang di lapangan betul-betul dalam menghadapi atau meningkatkan pemasaran produk pertanian di masa pandemi COVID-19 tersebut. Baik. Karena kalau kita lihat ini sudah mulai ada berapa bulan sudah dari Maret ya. Dari Maret Pak sudah 6 Maret bulan. Ya, sudah 6 bulan kita berhadapan dengan COVID tersebut, tapi alhamdulillah kita masih sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Terutama teman-teman para petani dan penyuluh di lapangan. Kita harapkan sehat semua. Baik,
Demikian pemaparan materi strategi pemasaran produk pertanian dalam masa pandemi. Bila ada hal-hal yang diinginkan terkait materi tersebut, Sobat Brokoli dapat melambaikan tangan dengan menekan tombol raise hand di gawai atau laptop Anda, kemudian atau juga dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Namun sebelum menjawab Pak, perlu saya sampaikan bahwa partisipan dari Brokoli ini terdiri dari praktisi pertanian, penyuluh, kemudian juga alumni magang Jepang, mahasiswa, dan aparatur sipil negara lingkup BPPSDMP. Dan saat ini sudah tergabung 121 partisipan. Untuk itu kami menunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sudah ada pertanyaannya, Pak? Iya, dari Darno Sudin. Oke. Pertanyaan yang nomor 1. Oh ya, untuk Pak Darno Sudin, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya? Oke, Pak Darno Sudin ya, walaupun di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan ya. Oke, Pak Darno Sudin. Pak Darno Sudin sudah mendengar suara saya? Ya, mute-nya dibuka Pak Darno. Pak Darno Sudin ini dari KPK mana nih Bu? Ya. KPKPJU. Ya, Pak Darno Sudin sudah dibuka? Ya. Oke. Ya. Lanjut dengan pertanyaan yang lain saja, Bu. Ya, ini dari ini ya. Bagaimana nomor 1 ya? Kita coba dengan nomor 1, Pak. Bagaimana cara membangun jaringan agar petani, misalnya petani singkong di daerah A ingin menjual keluar daerah tapi belum tahu pasar atau bahkan stoknya kurang. Nah ini bagaimana strateginya Pak? Sebetulnya ini pertanyaan sejenis juga Pak. Nah strategi efektif untuk menjual hasil hortikultura nih Pak, sayur mayur yang mudah rusak dengan transport yang terbatas. Ini bisa nyambung dengan yang pertama ya Pak ya. Kemudian ini ada dari pedagang tomat juga Pak. Saat ini sudah menjual dalam bentuk eceran. Bagaimana caranya agar dagangan saya tetap laku? Seperti itu Pak. Kita coba dulu. Oke. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang mendasar sekali di lapangan ini Pak, Bapak Ibu, teman-teman petani ya. Saya kembali lagi. Kondisi saat ini memang membatasi kita, terus terang. Tapi dengan adanya HP atau dengan adanya jaringan internet, nah itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk memasarkan atau mempromosikan produk kita tersebut. Contohnya tadi kayak Bapak yang punya singkong di daerah A, ingin menjual keluar daerah. Ya memang ini tidak bisa otomatis seperti membalikan tangan langsung dapat pasarnya gitu kan Bu. Nah inilah yang Bapak coba mencari, contohnya misalnya Bapak targetkan di Jawa Barat, ya mungkin Bapak coba cari teman yang tinggal di Jawa Barat. Betul. Gitu kan. Nah itu kan dalam hitungan detik sudah sampai informasi ke teman itu Pak. Nah nanti teman itulah yang coba membantu Bapak untuk mencari pasarnya. Betul. Nah, jadi itulah yang digunakan. Jadi memang tidak seperti membalikan tangan, pasti memerlukan waktu, tapi mungkin ini adalah salah satu strategi kita, usaha kita dalam mencari pasar itu. Nah, tapi lagi-lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu teman petani, saya tidak mau kita itu berpikir seperti makan cabai gitu, langsung makan langsung pedas. Betul Pak. Jadi sudah ada persiapan, kira-kira Bapak akan panen misalnya sebulan lagi panen singkong 100 ton misalnya gitu ya, dari sekarang sudahlah coba mencari pasarnya dengan menggunakan teknologi IT tersebut. Lewat HP, lewat WhatsApp grup. Saya yakin lah teman-teman koordinator penyuluh, kalau misalnya Pak petaninya kurang ini di HP atau di sistem IT, ya mungkin minta ke penyuluh atau koordinator penyuluhnya yang saya yakin
koordinator penyuluh kita dan penyuluh-penyuluh kita itu sudah punya kemampuan IT yang lebih Betul, Pak. yang tinggi lah, cukup tinggi. Dan Memanfaatkan jaringan juga ya Pak, ya, relasi ya Pak ya. Jadi harus gitu. membangun relasi begitu ya. Begitu. Kemudian Pak, silakan lanjutkan. Yang mana lagi nih kira-kira? Bagaimana strategi efektif? Oh ini teknis sekali ya Pak ya. Ketika ya tadi Pak, ketika katanya dia berjualan hasil sayur mayur nih Pak, tetapi yang mudah rusak kan Pak. Mudah rusak. Katakanlah tomat Pak. Iya. Nah ini gimana nih Pak ketika transportasinya ya memang kalau kalau idealnya sih kita punya transportasi yang berpendingin ya untuk memasarkan satu tempat. Tapi kalau memang produknya tinggi, ya mungkin Bapak yang punya produk tersebut mulailah belajar memproduksi tidak hanya tomat segar, tapi mungkin jus tomat atau selai tomat ya Pak. Ya, yang seperti itu. Tadi yang saya bilang diversifikasi produk itu Pak. Iya. Ya kembali lagi, ya itu kita sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya. Wah ini produk saya ini agak besar gitu kan. Nah, itu sudah mulai dipikirkan bagaimana menanganinya. Sementara kita mungkin tahu pasarnya akan menyerap hanya setengah. Nah setengahnya ini mau dikemanakan gitu kan. Bisa juga dijual ke lingkungan dengan harga minimal gitu kan. Atau ya diproduksi untuk industri. Betul. Ya. Jadi menambah nilai jual ya Pak ya. Menambah nilai jual juga. Nah tapi lagi-lagi saya itu sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu petani itu bekerja sama dengan teman-teman petani sehingga dalam menghadapi masalah itu sama-sama menanganinya. Jangan berdiri sendiri. Karena itulah yang paling baik bagi saya berkelompok dalam menghadapi pandemi kali ini. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Ini sudah ada pertanyaan dari peserta yang ingin bertanya langsung. Silahkan yang mau bertanya dari Bu Dwi Purwaningsih. Dia tadi sudah raise hand Pak untuk menanyakan. Dari Papua. Ibu Dwi Purwaningsih ini dari Papua. Silahkan langsung Ibu Dwi. Sudah mendengar suara saya Bu Dwi? Halo Bu Dwi. Mendengar suara saya kah? Kasih lambaian tangannya. Mendengar suara saya kah? Oke. Di-unmute dulu Bu. Di-unmute dulu ya. Oke, sip. Silakan langsung. Ibu di Kabupaten Kerom. Oh, dari Kerom, Pak. Waduh. Ya, Ibu Dwi. Oke, Bu Dwi, suaranya tidak clear, Bu. Ibu Dwi, suaranya kurang jelas. Atau boleh lewat Zoom, lewat chat aja, Bu, kolom chat. Boleh dialihkan melalui pertanyaan via chat saja, Bu. Ibu, pertanyaannya boleh via chat karena terputus-putus, Bu. Ya, oke ya, Bu. Oke ya. Oke, terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Dwi Purwaningsih. Kakak sejauh-jauh dari Papua ini. Sinyalnya ini terhambat dengan sinyal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini ada sambil menunggu pertanyaan dari Bu Purwaningsih, mungkin nanti akan menyampaikan pertanyaan via chat. Nomor 5 ya? Oke. Kita lanjut dulu dengan pertanyaan berikutnya ya Pak, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora. Semua harga produk pertanian hari ini anjlok Pak. Bagaimana kiatnya? Sedangkan biaya saprodi tetap mahal katanya Pak. Ya, ini kembali lagi. Saya memang jadi berteori terus nih jadinya ya. Ya, kembali lagi Pak. Memang harga memang anjlok di lapangan mungkin Pak ya. Tapi kalau saya dalam memerangi harga ini biasanya karena kita berdiri sendiri. Tapi kalau kita berkelompok, itu biasanya kita bisa menentukan harga. Karena memang di sistem
perdagangan komoditas pertanian di Indonesia secara umum itu memang banyak agen-agen atau yang lebih dikenal itu ijon. Nah itulah yang kadang-kadang melemahkan atau mengurangi nilai atau pendapatan dari para petani kita. Betul, Pak. Karena biasanya para petani kita ini tidak punya nilai tawar yang tinggi. Nah, makanya saya harapkan sekali itu kerjasama antar kelompok itu membangun suatu kelompok yang kuat sehingga ketika ijon itu datang, nah kita punya harga satu. Jadi jangan teman-teman petani ini berdiri sendiri masing-masing sehingga yang menentukan harga bukannya Bapak yang punya produk, tapi ijon itu. Betul. Nah, tapi ketika Bapak punya satu kekuatan, berkelompok dan kompak, misalnya satu desa kompak atau satu kecamatan kalau boleh, harganya sekian, pasti mereka juga akan menerima karena mereka juga akan mencari ke tempat lain, mungkin perlu waktu, perlu negosiasi, belum tahu juga kualitasnya. Betul. Apalagi kalau memang produk yang Bapak produksi itu kualitasnya sudah diketahui, sudah dikenal. Nah, itu lebih punya posisi tawar yang lebih kuat kalau bagi saya. Jadi itulah. Mungkin saya harapkan Bapak-bapak tani kita di bawah BPP, bawah Kostra Tani itu menjadi kelompok yang kuat. Betul. Sehingga itu juga bisa menentukan harga dari komoditas yang diproduksi. Betul, Pak. Nah, sudah banyak contoh ya, intinya. Pak, kelompok-kelompok tani yang sukses ya. Dengan produksi tadinya karena berkelompok tadi ya, Pak ya. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan dari Bu Nani Sufiani, Pak. Nih katanya, Pak Yusral, adakah kiat sukses masuk ke pasar luar negeri mengingat Bapak punya pengalaman sebagai atas pertanian di Eropa? Oke, waduh. Gitu, Pak. Ini Bu Nani ini sebetulnya harusnya saya belajar ke beliau ini. Jadi mungkin kalau saya boleh sedikit berbagi, tidak dalam kondisi COVID ya. Karena saya kebetulan waktu jadi atas pertanian lalu itu COVID belum datang. Jadi mungkin memang lagi-lagi promosi itu kita perlukan. Kita perlu tingkatkan promosi karena tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi contohnya kopi. Kopi kita itu di negara Eropa, di Italia itu sangat diminati. Karena kita punya taste yang spesifik. Karena boleh kita ketahui kopi di Italia itu adalah campuran dari beberapa kopi dari beberapa negara, terus mereka blended jadi satu, nah itu mereka klaim sebagai kopi mereka. Nah itulah yang kita perlukan adalah mempromosikan yang kita punya. Tapi yang dituntut oleh pasar adalah kontinuitasnya kita itu. Nah kadang-kadang bukannya saya ini, ya, teman-teman kadang-kadang pertama ekspor itu menjadi selesai gitu. Berikutnya mereka udah kewalahan sendiri gitu kan, tapi waktu datang ke kita, wah ini kami punya bisa konsisten. Nah itulah Bu Nani yang kita perlukan. Kita mempromosikan, tapi kita juga sudah membekali bahwa kita bisa kontinuitas, kualitasnya terjamin, dan produktivitas. Nah, jadi bisa saya kasih contoh. Itu ada produsen kopi terbesar di Italia namanya Ili Kopi, mungkin beberapa sudah mendengar. Nah mereka tuh sangat welcome sekali kopi kita. Tapi ketika mereka setuju kopi kita ini, itu mereka akan menandatangani kontrak sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya bisa kasih contoh, misalnya tiap 3 bulan mereka perlu 1 ton. Ya. Dan dikirimnya pas bulan ini gitu. Nah itu yang harus kita penuhi. Karena kalau kita tidak bisa memenuhi 1 ton itu, wah itu jadi melanggar aturan. Apalagi misalnya kan kadang-kadang kita produksinya taunya bulan ini kita bisa 2 ton, padahal belum waktunya kita mengirim. Nah itu juga tidak akan diterima. Jadi emang kita mesti kasih kalau 1 bulan ini 1 ton, ya udah bulan ini 1 ton. Terus tapi rutin sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Jadi kita tidak bisa misalnya, oh saya lagi punya sekarang nih, tolong dong dibayar. Enggak bisa begitu. Oh jadi regulasi dan aturan namanya ketat ya, Pak ya? Iya memang begitu. Jadi memang produsen dengan buyers itu punya kesepakatan yang harus dipegang bersama-sama. Dan inilah yang kadang-kadang di kita itu yang perlu kita bangun. Ya perlu kita bangun itu ketika kita memasuki pasar internasional. Kontinuitas,
kualitas dan produktivitasnya. Oke. Itu harus terjamin. 3 poin. Oke, Terima kasih. baik. Baik Pak, ini masih banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak, tapi sebelumnya kita break sebentar ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Kapus. Jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim PPMKP, saya sangat berharap sekali dan saya sangat bangga dengan teman-teman partisipasinya, ini kerja kerasnya dan semangatnya. Nah, mungkin untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID tersebut, mungkin kita harus patuh dengan SOP dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang di PPMKP. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, jangan lupa pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Manu dadali, manu panggagana, parlambang sakti Indonesia Jaya. Manu dadali, pangka koncarana, resep kahiji, rukun sakabena. Ya, kembali lagi bersama saya, Fira Adia dan Bapak Yusral Tahir. Tadi lagu Manuk Dadali, Pak. Khas Jawa Barat, Pak. Iya, kalau diawali tadi lagu Tatu ya, Pak ya. Baik, Sobat Brokoli,
ada pertanyaan berikutnya, raise hand juga ya? Oke, dari Ibu Eli Sofiana. Ibu Eli Sofiana mendengar suara saya, boleh langsung berbicara. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung. Langsung dengan pertanyaannya, Bu. Tolong mute-nya, Bu. Mute-nya dulu, Bu. Ya. Sudah ingin bertanya, lupa buka mute-nya, Pak. Ya, langsung Ibu. Belum terdengar, Bu. Suaranya belum terdengar. Ya, halo. Ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya baru bergabung jadi belum paham. Iya, Ibu, di sini ada Pak Yusral, Bu. Narasumber Iya. kita Pak Yusral. Iya. Tahir, Ibu mau bertanya apa sama Pak Yusral, Bu? Terkait dengan strategi pemasaran, Bu. Iya, itu dia pemasaran. Caranya gimana ya? Kalau menjual dari hasil hidroponiknya, itu di sini kayaknya susah deh untuk menjual hasil dari hidroponik yang kita udah tanam itu. Ibu di mana ya, Bu? Saya di Kelurahan Paseban. Paseban Jakarta ya, Bu ya? Iya. Oke, iya Sangat baik. untuk menjual ya hasil dari panen yang kita gabak itu. Oh gitu, Ibu. Iya. Ibu mengupayakan komoditi apa sih, Bu? Itu apa tanaman sawi, kangkung. Oke, baik. Iya. Baik. Terima Langsung kasih ya, bertanya Bu. ya, langsung dijawab Bapak ya, Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Iya, Ibu terima kasih pertanyaannya, Bu. Sebetulnya kalau sawi ini, kalau di Jakarta pasarnya agak lumayan banyak, Bu ya. Oh gitu. Karena tukang mie pangsit kan di Jakarta banyak sekali tuh, Bu. Saya juga kebetulan tinggalnya di Rawasari dulu, Bu. Oh gitu, deket dong, Pak. Iya. Jadi mungkin ini promosinya aja, Bu, yang kurang mungkin. Jadi contoh tetangga kita, Bu. Kadang-kadang ketika kita mempunyai hidroponik di rumah, tetangga kita itu mungkin belum mengetahui apa hidroponik ini. Karena mungkin bagi mereka hal yang baru. Iya. Nah, kan biasa itu kalau hal yang baru itu agak susah untuk menjelaskannya. Tapi kalau kita mempromosikan bahwa ini lebih bagus misalnya, ya Ibu bolehlah sedikit bermain kata-kata, ini lebih bagus loh dari yang di sini, di situ gitu kan. Ini Ibu mungkin dengan cuci saja bisa langsung makan gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu daya tarik bagi tetangga kita khususnya untuk mungkin mengkonsumsi atau membeli produk Ibu. Jadi mungkin Ibu sebelum panen, ya mungkin promosi dulu lah. Atau sekali-sekali ajak makan bareng, Bu, tetangganya. Sebagai salah satu kiat untuk promosi. Saya pikir itu, Bu. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih ya, Bu Elis. Suaranya kecil, Pak. Baik. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Ada resen lagi, Pak? Boleh langsung ya, Pak? Menjawab ya? Ya, ini pertanyaan Bu. Iya. Dan dari Papua tadi. Yang dari Papua. Maaf, Pak, suaranya kecil. Oke, Ibu. Sudah mendengar suara saya, Bu? Ya, dengar tapi jauh, Bu. Kecil sekali suaranya. Oh, begitu. Dengan Ibu siapa ya? Ibu siapa? Saya Mila. Ibu Nila, boleh langsung, Bu? Suaranya clear banget loh, Bu. Kencang, tapi sekarang kecil suaranya. Oh, gitu. Oke, yang lainnya siapa yang mau langsung bertanya dengan Pak Yusral? Silahkan, Ibu. Ibu dari Kabupaten Blora, Bu. Ya, Ibu, silakan Ibu bertanya. Halo, Ibu. Ya, silakan bertanya, Bu. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Silakan, Bu. Di mana, Bu? Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, Bu. Oke, silakan langsung dengan Pak Yusral, Bu. Ya, Pak Yusran, ini kami minta solusinya untuk saat ini kan semua produk-produk dari pertanian itu harga anjlok gitu. Padahal untuk harga saprodinya tetap mahal gitu. Di dinas kami setiap Jumat juga mengadakan yang namanya pasar tani dengan tujuan untuk membantu para petani dengan produksi yang melimpah sehingga bisa dipasarkan
di pasar tani yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, tapi juga belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh petani karena kapasitasnya juga baru sedikit. Misalkan nanti produksi, contohnya kemarin kami itu produksi bawang merah itu mencapai 8 ton itu kemarin kami kesulitan untuk pemasarannya, Pak. Iya. Mohon arahannya. Mohon arahannya Pak Yusra. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya Ibu. Ya ini juga dilema sekali pertanyaannya sebetulnya Bu ya. Karena kita juga tidak bisa membatasi petani kita untuk menanam komoditas yang mereka inginkan. Nah, di sinilah kalau saya lihat peran kita, Bu. Jadi mungkin seperti kalau boleh saya cerita di luar, itu mereka sudah menentukan bahwa petani A harus menanam ini, petani B nanam ini, luasnya sekian. Jadi ketika mereka panen, itu tidak akan melimpah di pasar gitu Bu. Jadi kita sudah menargetkan bahwa produksi mereka itu akan diserap oleh pasar. Nah kita kan lagi-lagi tanda kutip, saya bukannya ini, kita kadang-kadang banyak yang latah gitu Bu. Kebiasaan kita itu latah. Jadi ketika kita lihat teman kita nanam bawang, ya udah seluruh satu kecamatan itu nanam bawang semua gitu Bu kan. Nah ketika berproduksi, nah lagi-lagi kami khususnya di Kementerian Pertanian yang akan dikomplain oleh petani. Wah ini kita udah produksi bawang kok harganya. Nah sebetulnya peran dari teman-teman di BPP atau Kostra Tani inilah yang bisa memberi bimbingan kepada para petani kita. Ya udah Pak, mungkin untuk bulan ini atau musim ini Bapak nanam bawang, yang satu nanam cabai, yang satu nanam tomat gitu Bu. Jadi ketika masuk pasar lokal pun itu terserap. Nah, jadi kalau semua BPP berpikir sama untuk pasar lokal saja dulu, nah itu mungkin problem ini mungkin bisa sedikit demi sedikit kita atasi Bu. Nah mungkin nanti untuk pasar lebih luas, yaitu mungkin nanti ketika ada memang petani-petani kita yang memang sudah advance gitu, sudah canggih lah. Nah itulah mungkin yang nanti memenuhi pasar internasional. Tapi untuk petani kita sebetulnya yang paling inti saat ini bagi saya, karena kita penduduknya 267 juta, saya pikir kebutuhan akan produk-produk pertanian itu cukup tinggi. Nah, tapi cobalah kita berpikir untuk pasar lokal saja dulu kita penuhi. Karena variasi yang dibutuhkan juga tidak hanya bawang merah kan Bu, cabai juga dibutuhkan gitu kan. Makanya kadang-kadang bawang merah lagi banyak, cabainya sedikit, harga cabai naik, meroket. Petani nanam cabai lagi, bawang merah sedikit gitu kan, sebentar terbalik lagi, bawang merah naik, harga cabai turun. Nah itulah yang mungkin coba kita membangun kesepakatan dengan bimbingan dari penyuluh dan koordinator penyuluh, apalagi Pak Menteri sudah membangun Kostra Tani, Kostrada, Kostrawil ini sebetulnya satu struktur komando yang sangat bagus sekali, sehingga nanti yang namanya panen berlimpah itu mungkin mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi, karena komunikasi antar Kostra Tani, antar Kostrada itu akan lebih terbuka, dan Pak Menteri juga di Agriculture War Room-nya itu udah bisa memberikan arahan ke depannya, mungkin udah daerah sini nanam ini, daerah sini fokusnya ini gitu, mungkin nanti bisa begitu. Saya harapkan begitu, karena itulah yang perlu kita manage, karena pasar kita tuh tetap Bu, 267 juta yang kita perlu kasih makan, yang memerlukan produk pertanian. Itu Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, makasih Pak Yusra. Baik, Ibu dari Blora ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Fira. Ya, sama-sama Ibu. Atau kita ke Kerom dulu? Iya kan, wis. Tadi ada live chat Keromnya. Kerom ya. Ibu Dwi Purwaningsi dari Kerom. Kerom ini salah satu kabupaten di Papua, Pak. Oh. Ya, ini di pedalaman, makanya susah sekali tadi mungkin terkoneksi dengan internet. Baik, sekarang pertanyaannya sudah dialihkan via chat. Di Kerom Papua harga sayuran sangat anjlok, bahkan tidak laku selama pandemi. Sementara pasar Hek itu nama pasar di Jayapura, Pak.
Pasar Hek di Kota Jayapura itu karena pelabuhan di bandara dibatasi sehingga nggak bisa kirim katanya Pak. Itu pelabuhannya itu dibatasi dari Pasar Hek menuju Kota Jayapura itu kalau melalui pelabuhan itu agak sulit Pak. Bagaimana cara membantu petani di Kerom? Kalau untuk ke Kerom itu Pak, kami di sana itu harus pakai flight Pak. Oh, Bu Fira pernah di sana? Pernah di sana Pak. Gitu. Jadi pakai penerbangannya luar biasa Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatan. Ini bagaimana katanya Pak? Oke, terima kasih Bu Dwi ya, Purwaningsih dari Kerom. Ini memang pertanyaannya cukup apa ya? Bagi saya ini agak jadi menyentuh perasaan juga jadinya nih kalau lihat petani kita udah memproduksi dengan segala upaya, segala daya, taunya pas pasarnya tidak ada. Ini sangat sedih sekali sebetulnya. Betul. Jadi mungkin ini solusi sementara saja mungkin Bu Dwi, karena kan kita juga tidak mungkin lah sayur-sayur tersebut kita abaikan jadi sampah atau apa. Ya mungkin jalan keluarnya untuk saat ini mungkin Bapak Ibu petani secara ikhlas. Mungkin di sini ada satu desa, saya lupa di mana, itu di Sumatera Utara kalau nggak salah. Jadi mereka itu sengaja memproduksi komoditas pertaniannya yang akan dikonsumsi oleh masyarakat desa tersebut gitu. Jadi mungkin jalan keluar untuk sementara Bu Dwi, ya mungkin sayur ini dimasak lah, terus dibikin cerita bahwa ini bisa mengimunisasi tubuh kita terhadap pandemi COVID. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya tidak tahu komoditasnya apa, tapi mungkin kalau sayur kan bisa jadi makanan ternak kita. Ya mungkin jalan keluarnya itu juga bisa dijadikan solusi, mungkin jadi makanan ternak kita, sehingga kita tidak perlu membeli makanan ternak untuk ternak-ternak kita tersebut, karena itu akan perlu biaya. Betul. Tapi mungkin yang paling utama ke depannya Ibu, mungkin mulailah mempelajari kira-kira sayur apa yang memang secara lokal dibutuhkan, karena memang transportasi kita, distribusi kita, ini saat ini di tengah pandemi ini sangat terganggu. Betul, Pak. Jadi mungkin lebih baik Ibu Kerom dan timnya. Ibu Dwi Pak, Kerom nama tempat. Oh sorry, Ibu Dwi, maaf Bu Dwi, berpikir untuk memenuhi pasar lokalnya dulu Bu. Ya pasar lokalnya sehingga aktivitas bertaninya juga tetap terjaga. Nanti mungkin kalau kondisi kita sudah mulai normal kembali ya, mari kita berpikir atau berjuang lagi untuk pasar yang lebih luas. Saya pikir itu Bu Dwi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Dwi. Oke, terima kasih juga Bu Dwi sudah mencoba menghubungi kita di sini. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ya, pertanyaan berikutnya dari pertanyaan berikutnya ada raise hand atau langsung? Oke, raise hand. Ya, ada raise hand dari Bapak Pitoyo. Bapak Pitoyo sudah mendengar suara saya, Pak? Ya, Ibu. Ya, mendengar suara saya, Pak. Silakan langsung dengan Pak Yusra, Pak. Ya, terima kasih, Ibu. Bapak dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak sebutkan asal daerahnya, Pak. Saya dari Kabupaten Semarang, tempatnya di lereng Merbabu. Saya pengelola P4S sekaligus untuk pemasaran sayur, khususnya organik. Nah, yang akan saya tanyakan saat ini ke Bapak adalah, tadi dari Blora juga sudah menyampaikan, dari Papua juga menyampaikan, untuk saat ini harga sayur sangat bahkan tidak hanya sayur, hampir keseluruhan produk pertanian ini nggak ada harganya gitu aja. Hari ini kita panen kol, kita panen tomat, kita panen cabai, semuanya harganya anjlok. Padahal itu semua komoditas ada. Kalau lihat dari teknik yang disampaikan Bapak tadi, atau adanya kostra tani, kostrada, dan lain sebagainya, ini sudah salah satu untuk upaya. Tapi apakah sudah seefektif itukah untuk kita memulai untuk perdagangan ini? Karena semua perdagangan di yang lintas aja sudah begitu
parahnya gitu. Bahkan kalau yang dari Papua pun bilang seperti itu, apalagi kita yang di Jawa. Di Jawa ini kita ya menyuplai, nggak bisa menyuplai. Yang tadinya harus kirim ke sana, nggak bisa ke sana. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk membantu kami yang saat ini sedang menderita? Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Pitoyo. Ini pertanyaan memang langsung dari lapangan ya sepertinya Pak ya. Jadi memang ini cukup ya dilema lah bagi kita Pak. Nggak ada suaranya. Iya. Wah, suaranya hilang. Suaranya? Halo Pak. Ya, Pak Pitoyo. Mendengar suara kami, Pak? Ada ya? Oke. Lanjut saja Pak, mungkin suara hilang. Suara hilang. Halo Pak Pitoyo. Pak Pitoyo. Speakernya sudah dihidupkan, Pak? Kok hilang, Pak, suaranya, Pak? Speakernya, Pak, coba dilihat, Pak. Suara masih terdengar. Kalau suara Pak Pitoyonya masih jelas kami dengar, Pak. Ya. Langsung saja dijawab, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Pitoyo atas pertanyaannya. Ya, ini memang kondisi di lapangan kita saat ini, Pak ya. Ya, kalau pemerintah sih Pak sebetulnya sudah cukup, terutama khususnya Kementerian Pertanian, sudah cukup banyak program-program yang kita coba bantu ke teman-teman petani lewat Kostra Tani, contohnya seperti bantuan benih, bantuan pupuk, dan bantuan alsintan. Nah, ini lagi-lagi Pak, tadi yang teman dari Blora itu sudah menyampaikan salah satu strategi dalam memasarkan produk mereka, yaitu membuka pasar tani. Ya mungkin kembali lagi Pak, kondisi kita semuanya sekarang sama. Jadi mungkin kalau saya bisa quote and quote, teman-teman petani mungkin mengharapkan produknya terjual dengan harga baik dan laku semua gitu kan. Sementara teman-teman pembeli, saudara-saudara kita pembeli itu, mereka mau harga serendah-rendahnya, produk sebaik-baiknya. Karena mungkin kondisi saat ini juga bagi mereka untuk membeli dengan harga yang diminta oleh petani, nah itu juga bagi mereka ya contohnya kita semua juga akan menjadi suatu kendala. Jadi mungkin lebih baik kayak tadi disampaikan oleh Ibu yang dari Blora ya, coba kita buka pasar tani dengan harga yang memang kira-kira saudara-saudara kita yang dalam kondisi saat ini masih tetap menjangkau harga tersebut. Dan sekalian dipromosikan bahwa sayur ini kalau makan kol tiap hari 1 kilo itu akan menyehatkan tubuh, misalnya gitu salah contohnya. Nah itulah mungkin salah satu solusi kita. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan juga Pak, coba kita lihat pasar lokal dulu lah kalau gitu. Kondisi saat ini transportasi, distribusi itu ada sedikit hambatan. Nah, ya mungkin yang tadinya kita bertanam 5 hektar kol, ya mungkin kita pikirkan dulu, ya udah mungkin yang kol untuk pasar lokal butuhnya 1 hektar saja. Nah yang 4 hektar mungkin kita tanam produk lain yang kira-kira memang itu lokal juga akan membutuhkan. Kan masih banyak Pak jenis-jenis tanaman kita yang mungkin kita bisa produksi. Jadi mungkin nanti dari 5 hektar itu mungkin bisa diatur 1 hektar kol, 1 hektar cabai, 1 hektar ini, sehingga nanti ketika produksi atau panen itu minimal pasar lokal sudah bisa menyerap atau pasar tetangga lah. Saya pikir kalau kita semua berpikir lokalitas saat ini ya, untuk saat ini mungkin kita bisa sama-sama bertahan, tetap berbisnis di sektor pertanian. Saya pikir itu untuk jawaban sementara saya Bu, karena saya juga agak sedih sekali ketika melihat para petani kita yang dengan daya upaya yang full, tapi ketika saya menyampaikan tambahan ini Bapak. Mereka masalah. Oke. Boleh tambahan. Ya. Coba sekarang bayangkan hari ini tomat harga Rp300. Kemudian kol hanya harga Rp600. Cabai sampai titik kemarin Rp4.000.
Ini kasihan sekali. Nah, padahal itu kita sudah, ini memang kita sementara ini memang pasar lokal saja. Kalau kita harus ke pasar yang lain nggak bisa sih. Nah, makanya saya mohon arahan dari pemerintah, khususnya yang mengambil kebijakan ini untuk ikut berserta peran. Karena apa? Ketika kita mau ada harga yang naik, kita dipencet. Tapi ketika harganya turun sekali, kita nggak ada yang membantu gitu. Seakan-akan seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pitoyo. Mungkin ini yang terakhir Pak, silahkan dituntaskan Pak. Ya Pak Pitoyo, ini jadi catatan saya lah secara pribadi, mungkin nanti saya coba diskusi dengan teman-teman Pak di Kementerian, di Direktorat Teknis. Ya, memang sih salah satunya mungkin ya tadi saya sampaikan Pak, ya pasar lokal Bapak sudah manfaatkan, mungkin kalau tomat mungkin ada industri yang perlu dibangun Pak saat ini, step by step mungkin industri, nanti itu kan tomatnya jadi tidak dibuang Pak, tidak jadi sampah atau ini, jadi mungkin ada industri tradisional lah yang, karena kami juga beberapa teman di Balai Teknis itu secara webinar juga sudah memberi semacam pelatihan Pak dalam mengolah atau industrialisasi tradisional bagi produk-produk kita yang memang bisa dimanfaatkan ke depannya. Ya, mungkin Pak Pitoyo, terima kasih sekali. Itu jadi catatan kami nanti Pak. Bapak, maaf ya. Ini Pak. Matur suwun Pak. Baik, terima kasih Pak Pitoyo. Aduh, ini sedikit menyesakan ya Pak mendengar fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Baik, sebelum melangkah ke sesi selanjutnya, kita akan iklan dulu ya Pak. Rehat sebentar ya. Oke. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Yang membuat lidahku gugup tak bergerak ada pelangi di bola matamu
sayang padamu. Lagu tadi mengantar kita ke sesi terakhir, sesi tanya jawab kita pada hari ini, Pak. Dan langsung dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Hadi Sucahyo. Ya, dari Bapak Hadi Sucahyo, Ketua KTNA Kudus. Beliau menanyakan, Pak, terkait strategi pemasaran untuk tempat-tempat yang jauh dari kota atau dari sentral pemasaran, ya. Kemudian juga di saat panen massal atau panen serempak, Pak. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, bagaimana mendapatkan sertifikasi mutu untuk bisa ekspor produk pertanian? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ini saya nanti coba berbicara di dua kondisi, ketika kondisi normal dan di kondisi pandemi saat ini. Mungkin kalau kondisi normal, ini mungkin untuk memasarkan ini akan lebih mudah bagi Pak Hadi, yaitu ketika sebelum panen raya itu sudah bergeraklah timnya, kalau boleh saya bilang tim, itu untuk mencari pasar, Pak. Karena Bapak waktu bertanam itu juga sebetulnya harusnya sudah mengetahui, ini saya tanam ini, targetnya apa gitu kan. Jadi mulailah kita berpola kerja begitu, Pak. Saya tanam ini, kalau panen, saya tahu kira-kira pasarnya akan ke sini. Jadi kita jangan lagi berpola tanam yang kalau saya boleh tanda kutip serabutan gitu, Pak. Tapi kita juga sudah mulai berpikir dari awal. Oke, saya tanam ini, produksi segini, target pasar saya daerah sini, sudah tahu. Nah, itu kalau di kondisi normal. Tapi di kondisi pandemi saat ini, saya tidak menganjurkan untuk menurunkan produktivitas atau produksi, tidak. Tapi lagi-lagi kita lihat potensi lokal kita, Pak. Pasar lokal kita itu apa? Itu aja dulu, Pak. Jadi pasar lokal kita ini kira-kira yang diperlukan komoditas apa saja. Jadi lahan tetap termanfaatkan, kebutuhan lokal saudara-saudara kita di sekitar itu juga tetap. Karena bagaimanapun, yang tadi saya bilang, kita juga harus empati dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak bekerja di sektor pertanian, dia bekerja di sektor industri, tapi dengan kondisi pandemi saat ini, kemampuan atau kondisi mereka juga agak sulit. Sementara sebelumnya, sebelum pandemi, mereka itu adalah pasar, ya, pasar bagi komoditas yang diproduksi oleh Pak Hadi dan teman-teman. Nah, jadi itu Pak mungkin salah satu solusinya. Coba kita berpikir berkinerja lebih awal, Pak. Jadi saya tanam ini, saya udah punya target pasarnya ini. Nah, jadi itu mungkin coba dimulai dari saat ini untuk memanage itu, Pak. Terus terkait dengan tadi ekspor ya, sertifikasi. Kebetulan saya tidak di bidang itu, Pak, tapi nanti tergantung dari produk Bapak. Misalnya produk Bapak tanaman pangan, nanti di Dirjen Tanaman Pangan itu ada Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Tanaman Pangan. Nah, mungkin untuk teknisnya, Bapak nanti kontak ke teman-teman tersebut. Di Dirjen Peternakan juga ada Direktorat PPHP-nya, istilahnya PPHP. Di Hortikultura juga ada Direktur PPHP, dan mereka secara lengkap punya informasi tersebut. Atau kalau Bapak dekat dengan kantor karantina mungkin bisa. Kantor karantina kita, balai-balai stasiun karantina kita itu mungkin juga bisa membantu informasi terkait teknis untuk memperoleh sertifikasi ekspor atau sertifikasi SNI. Ya, saya pikir itu Pak Hadi. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Hadi. Baik, melangkah ke pertanyaan berikutnya. Iya, ini dari Syahrani, adiknya Syahrini ternyata, Syahrani, ya, dari Syahrani. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mendesain tata niaga pertanian yang efektif di tengah pandemi corona saat ini, Pak? Ya memang rantai tata niaga ini kadang-kadang ya kalau di petani mungkin itu sangat panjang sekali ketika sampai customer. Karena yang saya tahu dari zaman dahulu kala, itu ijon itu tetap ada, petani pengumpul tetap ada. Nah kadang-kadang petani kita memang tidak langsung dapat berinteraksi dengan pembelinya, buyersnya itu. Tapi lagi-lagi kelompok itu perlu dibangun, Pak.
Bapak Ibu petani, kelompok itu perlu dibangun. Kelompok tani atau misalnya apa ya, ya semacam grup lah, tim. Jadi ketika kita punya produksi, nah kita tahu itu ijon datang, nah itu kita bisa punya posisi tawar yang lebih tinggi. Tapi kalau kita tidak kompak, tidak dalam kelompok, nah itu posisi tawar kita sangat lemah sekali. Nah jadi inilah mungkin yang perlu dibangun itu adalah kerjasama, kebersamaan. Kelompok itu perlu dibangun dalam rangka mendesain tata niaga yang lebih sempit, lebih singkat. Yang kedua adalah ya coba membangun apa namanya itu, networking itu apa? Jaringan, membangun jaringan ke teman-teman. Mungkin teman kita waktu SD, teman kita waktu SMP. Nah, itu mungkin dia tinggal di kota, nah itu mungkin kita coba komunikasikan, saya punya ini loh, kelompok saya punya ini, nah itu mungkin itu salah satu cara kita juga dalam mendesain tata niaga agar lebih praktis di tengah pandemi COVID tersebut. Yang terakhir, yaitu pasar lokal itu. Pasar lokal itu harus kita survei dengan baik, sehingga itu Pak Petani atau Ibu Petani atau teman-teman kelompok itu bisa langsung produksinya ke pasar atau ke pembeli. Saya pikir itu untuk sementara, mudah-mudahan menjawab. Baik, mudah-mudahan Mbak Syahrani terpuaskan dengan jawaban dari Pak Yusral ya, bahwa hari ini tidak bisa kalau tidak berkelompok ya Pak, kita harus bertim sekarang ya Pak ya, bersama kita bisa ya Pak. Ya. Selanjutnya ini yang terakhir ya Bu Susan. Oke, yang ini dari Ashari. Kalau tadi Sahrani, ini Ashari Pak. Cara memutuskan rantai produk pertanian yang begitu panjang. Sementara kita tahu bahwa rata-rata produk pertanian adalah produknya mudah rusak ya, seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Iya, sepertinya ini hampir sama dengan yang Bu Sahrani ya Pak ya. Kurang lebih itu. Ya, ya kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian atau kita melangkah ke pertanyaan yang berikutnya dari Juru Padenso ya Bu, Pak. Situasi COVID-19 membatasi produk diversifikasi tanaman sesuai kebutuhan pasar lokal. Ini bagaimana katanya Pak? Kalau Pak Ashari tadi sudah terjawab sebetulnya dengan Bu Sahrani. Ya, tapi mungkin sedikit saya komentari Pak Ashari ya, Bu. Baik. Oke, terima kasih Pak Ashari dan Pak Juru, nih pertanyaannya sebetulnya sangat terkait dan mungkin tadi juga sedikit sudah saya sampaikan. Ya inilah Pak Ashari, gunanya kita berkelompok. Dulu itu kita punya koperasi unit desa. Nah di koperasi itu ada struktur. Mungkin ada struktur tim pemasaran, tim produksi, atau ada tim lain ya. Nah mungkin untuk mengatasi problemnya Pak Ashari dan teman-teman rantai produk tersebut, yaitulah tim pemasaran yang akan bekerja. Mereka yang akan mencari pasar. Seperti sampaikan tadi, dari zaman dahulu kala memang ijon itu sudah ada. Agen, pengumpul, dan lain-lain sudah ada. Tapi sebetulnya itu bisa kita kurangi atau kita persingkat, yaitu ketika ada tim pemasaran kita yang berperan. Jadi mereka sebelum panen itu sudah bekerja mencari pasar yang akan kita produksi ini. Sudah ada target ya? Sudah ada target, ya. Jadi itulah yang coba mulai kita bangun Pak Ashari dengan tim di mana nih? Di Pangkep. Di Pangkep Sulawesi, di Pangkep, Pak. Sulawesi Selatan ini kan. Nah, jadi itulah Pak yang mungkin yang perlu dibangun dari sekarang, kelompok, tim yang solid, sehingga ketika kita masuk pasar kita sudah tahu lawan kita siapa, harga yang kita minta juga sudah kita tahu. Mungkin kalau saat ini ya mungkin untungnya janganlah terlampau besar dulu Pak Ashari, karena juga saudara-saudara kita juga kondisinya sama saat ini, sedang menghadapi pandemi COVID bersama-sama. Oke, terus untuk Pak Juru Pak. Pak Juru. Iya. COVID-19 membatasi produksi diversifikasi tanaman sesuai kebutuhan pasar lokal. Ini bagaimana Pak? Waduh, ini saya kurang memahami juga nih pertanyaannya Pak, karena kalau sepengetahuan saya, kalau memang pasar lokal kebutuhannya juga diversifikasi, ya berarti diversifikasi produksi juga akan terbuka kan gitu. Betul Pak. Tapi kalau memang di pasar hanya satu
komoditas yang diperlukan, ya memang kita tidak bisa diversifikasi kecuali Pak Juru dan timnya berkreasi untuk memproduksi satu hasil industri dari produk pertanian. Nah itu mungkin bisa mendiversifikasinya dengan pasar yang bukan pasar lokal tersebut, Betul, Pak. tapi pasar tetangga atau pasar yang lebih jauh. Karena kalau pasar biasanya kan kebutuhannya diversifikasi. Betul, kan. penganekaragaman ya, Iya, Pak, ya, kan? beraneka ya. Nah, jadi kan kita lihat juga, oh berarti yang selain tomat, pasar ini perlu melon gitu kan. Betul. Berarti kita teman-teman yang lain silakan tanam melon karena mungkin pasar melon butuh misalnya berapa puluh ton gitu kan. Itu mungkin Pak yang saya harapkan kejelian dari teman-teman di tingkat petani. Tapi lagi-lagi Pak, kepemimpinan itu kita perlukan. Betul, Pak. Jadi petani itu sebetulnya perlu kepemimpinan atau bimbingan. Makanya Pak Menteri kita tuh sudah ini sekali dengan programnya Kostra Tani tersebut. Sehingga nanti di BPP itulah semua dibahas. Dan itu ada keluhan atau apa itu nanti bisa disampaikan ke Pak Menteri lewat Agriculture War Room-nya itu, AWR istilahnya Pak. Jadi sehingga Pak Menteri juga polisinya atau kebijakannya itu tidak hanya dari atas tapi juga akan mendengar dari bawah. Jadi akan Mendengar ketemu masukan-masukan ya dari bawah. kebijakan Pak Menteri itu akan ketemu dan mendukung semua kita petani yang memang bagaimanapun adalah pahlawan-pahlawan yang tidak bisa kita abaikan. Betul, Pak. Ya. Saya pikir itu untuk sementara Bu Fira. Ya. Baik, bagaimana waktunya Bu Susan? Sudah, oke. Baik, Sobat Tani, dari apa yang disampaikan Pak Yusral tadi, tentunya kita harus senantiasa membangun kelompok atau tim agar apa yang kita upayakan atau komoditi pertanian apa yang kita usahakan bisa dengan mudah mendapatkan pasar dan lain sebagainya ya Pak ya. Tentunya dengan berstrategi tadi ya, dengan mengusung strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusral ya. Mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk para penyuluh kita, para pejuang pertanian di luar sana, Pak. Oke, ya terima kasih Bu Fira. Mungkin sebagai penutup, saya sangat mengharapkan kita sebagai orang-orang pertanian, khususnya teman-teman di BPP, penyuluh dan koordinator penyuluh, untuk lebih membimbing kepemimpinan dituntut agar para petani kita bisa tetap semangat dan tegar menghadapi pandemi COVID saat ini. Dan saya mohon juga ke teman-teman untuk menjaga atau menerapkan SOP COVID tersebut, pakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Pak petani juga di desa juga tolong menerapkan standar yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait penanganan COVID tersebut. Ya, saya pikir itu. Terima kasih, tetap semangat dan Indonesia tetap jaya. Maju terus Maju terus pertanian Indonesia. Maju, mandiri, modern. Ya. Maju, mandiri, modern. Ya. Baik Sobat Tani, dimanapun Anda berada, tiba kita di penghujung jumpa di Brokoli Volume 3. Brokoli, ngobrol asik via online. Bersama saya, Fira Adia, dan Bapak Yusral Tahir. Terima kasih Pak untuk kehadirannya sebagai narasumber pagi ini. Sudah berkenan berbagi ilmu dan informasi. Juga tentunya terima kasih untuk seluruh partisipan yang saat ini sudah tergabung sebanyak 121. Selain itu juga ada partisipan kita ini ada yang dari BPP Lembang, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian Sudin KPKP Jakarta Utara, kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Kerom, Papua, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, juga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Pekalongan, dari mana lagi itu Ketindan, BBPP Ketindan di Stanbun Aceh, PKK Kelurahan Kramat Senon ya,
Jakarta. Kemudian ada dari Minahasa, Dinas Pertanian Minahasa, Pantai Jaya, Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, kemudian Dinas Pertanian Ngawi, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pontang, BBPP Batu, dan semuanya yang sudah tergabung di Brokoli volume 3 ini. Tentunya juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim PPMKP yang sudah bekerja sama sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, dimotori oleh Ibu Susantia, ada Pak Cecep, ada Mas Rizky, Mbak Tia, dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sampai jumpa di materi Brokoli volume 3 berikutnya pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, dengan materi memilih platform media sosial untuk pengembangan agribisnis. Menghadirkan Bapak Irfan Arif Dharma Esos MM sebagai narasumber. Ya, akhirnya saya Firadia dan Bapak Yusral Tahir undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk partisipasinya. Maju terus pertanian Indonesia, sejahteralah para petaninya, maju, mandiri, modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.